Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurplasari dari Prodi PG PAUD 2022A, MPM akhiran 17. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang mengenai kasus bullying yang ada di sekolah Mbak Ika Dewi. Tempatnya di TK PGRI PGRI Bina Siswa. Nah, ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dulu Bu Ika, monggo. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Rahmawati. Saya adalah guru pembimbing dari TK PGRI Bina Siswa, yaitu guru kelas B. Oke, langsung saja ya. Pertanyaannya yang pertama, Mbak Ika. Bu Ika, bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang guru mengenai isu bullying di lembaga jenengan? Di usia dini kan anak-anak masih dalam tahap belajar ya. Dan itu kan biasanya kami tahap belajarnya itu mengenali emosi dan juga bersosialisasi. Dan seringkali perilaku seperti itu kan bisa kadang memukul, mengejek, dan juga atau merebut mainan yang belum selesai dimainkan oleh temannya. Dan itu kan biasanya juga bisa memicu pertengkaran atau pembulian ya. Dan tapi kan tetap harus kita waspadai dan menjadi kebiasaan yang tidak baik juga kalau sering seperti itu. Kalau bermainnya dengan cara seperti itu kan tidak baik. Dan jadi bagi kami itu meskipun anak-anak masih kecil, perilaku menyakiti teman itu harus ditangani secara berlanjut. Jangan dibiarkan, nanti kan bisa lebih serius lagi, nanti bisa menjadi pembulian. Oh, berarti untuk pencegahannya itu orang tua, guru berkoordinasi dengan orang tua seperti itu ya, Bu? Ya. Oke. Lanjut lagi yang pertanyaan kedua. Apakah sekolah jenengan pernah ada kasus bullying atau perilaku agresif antar anak, Bu? Ya, tentu kadang masih ada. Kan misalnya ada anak yang sering mengejek temannya, terus atau tidak mau berbagi mainan, tapi kami lebih melihatnya sebagai sisi bahwa anak itu butuh bimbingan dan bukan hukuman. Dan tim guru kami akan mengamati atau berdiskusi bagaimana sih cara memisahkan atau melerai agar tidak terjadi pertengkaran atau perebutan mainan seperti itu. Contoh kecilnya, contoh kecil untuk melerai pertengkaran antar anak itu biasanya gimana, Bu? Kayak seperti Faza berebutan mainan sama temannya siapa, Azam, mulai berebutan mainan kan biasanya ini mainan punya aku bukan punyamu, nanti kan otomatis kan guru ngomong gitu loh secara langsung untuk melerai, jangan seperti itu, ini mainan kan buat bermain bersama, jadi harus bermain bersama, jangan bertengkar untuk mainannya kan masih banyak, bisa mainan yang lain. Lanjut lagi, bagaimana sekolah mendeteksi tanda-tanda bullying pada anak usia dini yang mungkin belum bisa mengungkapkan perasaan secara verbal? Kami melihat dari perubahan perilaku anak ya, kan misalnya anak tiba-tiba tidak mau sekolah, terus murung atau menghindari teman-teman tertentu. Guru di kelas itu juga sangat berperan karena mereka kan yang paling dekat dan paling bisa melihat atau berinteraksi sehari-hari kan, setiap hari, setiap pagi gitu. Kita itu juga melatih, kita sebagai guru itu melatih untuk peka dan mencatat kejadian-kejadian kecil yang mungkin terjadi pada anak. Oh, itu untuk misalnya untuk mencegah terjadinya bullying itu ya, Bu ya? Iya. Lanjut lagi, apakah sekolah memiliki program khusus untuk mencegah bullying seperti pendidikan karakter atau kebiasaan anak? Di sekolah kami pasti ada ya. Kami punya kegiatan rutin seperti kayak circle time, atau bisa dibilang itu kan menanamkan nilai-nilai seperti empati. Dan itu kan saling menghargai, saling berbagi. Selain itu kami juga menggunakan cerita anak dan bermain peran untuk mengajaknya bermain bersikap baik kepada teman, jangan kayak suka mengejek, jangan mendorong teman, memukul teman, kan itu hal tidak baik. Jadi antar anak dan guru itu bisa bermain peran
gimana sih berperan sebagai anak yang baik itu. Seberapa penting kerjasama dengan orang tua dalam mencegah bullying di sekolah? Kan sekarang marak sekali ya Bu. Di sekolah itu terjadi bullying gitu. Bagaimana? Itu penting. Sangat penting. Kami selalu menyampaikan kepada orang tua juga agar mereka juga selalu mengamati perilaku anak baik di rumah maupun di sekolah. Kan di sekolah kan sudah diamati oleh guru ya, jadi di rumah itu harus betul-betul diamati oleh orang tua. Dan anak yang sering marah, bicara kasar ataupun tidak bisa menunggu giliran misalnya bisa jadi membawa kebiasaan itu kan ke sekolah, jadi kan membawa dampak buruk kepada sekolah dan juga ke temannya. Ya nanti akan timbul terjadinya bullying ya. Lanjut lagi pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah langkah sekolah jika mengetahui ada anak yang melakukan bullying kepada temannya Bu? Untuk kami sebagai guru itu tidak langsung memberi label pelaku pada anak. Oh, anak ini sudah menjadi pelaku terjadinya bullying. Nah, gitu. kalau kami kan ya, tidak langsung label pelaku gitu. Biasanya kami panggil secara personal, terus ajak bicara dan memahami dulu apa penyebabnya. Terus setelah itu kami buat pendekatan melalui guru kelas dan orang tua. Tujuannya kan bukan untuk menghukum tapi untuk memperingati, menjelaskan bagaimana sih kalau gini kan nggak boleh, nanti kan bisa terjadi seperti ini gitu. Jelaskan. Biar kedepannya anak itu bisa lebih baik lagi. Sekian podcast hari ini bersama Bunda Ika dari TK PGRI Bina Siswa. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.